Salam Adventus, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali bersama-sama dengan saya pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam acara Pelita Bagi Kakiku. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menghantar kami memasuki Minggu Adventus kedua, dan saat ini Engkau izinkan kami semua untuk bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, memampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan bagi kami semua. Berkata-katalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita dalam program pelayanan firman Pelita Bagi Kakiku pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka
selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah lagu yang biasa kita dengar, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan ketika hari Natal sudah hampir tiba, atau kita dengarkan melalui kanal-kanal media sosial lagu berjudul I'm Dreaming of a White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Ya, ibu bapak saudara yang terkasih, di belahan bumi barat, Eropa dan Amerika, memang Christmas, Natal identik dengan turunnya salju. Sehingga ketika salju itu turun, pemandangan di sekitar itu tampak putih, tampak bersih, menyenangkan. Putih semua, tetapi sekaligus juga membuat tubuh menggigil, sebab suhu udara bisa mencapai -10, -11, bahkan -12 derajat Celcius. Waduh, dingin sekali. Di Indonesia mungkin kita bisa menyanyikan lagu I'm Dreaming of a White Christmas. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, karena kita tinggal di wilayah Katulistiwa, ya jangan berharap kita akan mendapatkan turunnya salju ketika bulan Desember mendekati Natal. Ya, paling-paling kita bisa berharap supaya hujan turun dan cuaca di Kota Semarang cukup sejuk. Bahkan beberapa hari ini Semarang adem banget loh, dingin. Ibu bapak saudara, jaga kesehatan ya. Setelah dari musim panas yang begitu terik, tiba-tiba masuk ke musim hujan dengan hujan yang cukup deras dan suhu udara yang dingin. Jangan lupa pakai jaket, jangan lupa minum minuman yang hangat dan makan makanan yang bisa menambah stamina. Jangan sampai kena penyakit yang berbahaya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kehangatan. Wah, memang suasana yang hangat itu menyenangkan. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, pada bagian yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, mengingatkan akan hangatnya sebuah persekutuan. Pertama-tama, sebuah persekutuan adalah satu kumpulan dari orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya
secara pribadi. Itu yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang mendengar khotbah, mendengar proklamasi tentang kedatangan Kristus. Berilah dirimu dibaptis supaya engkau menerima karunia dari Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah kita percaya bahwa baptis adalah tanda atau meterai bahwa hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, ya, marilah kita menghidupi status kita sebagai milik Allah, milik Kristus itu dalam hidup setiap hari. Melalui pikiran kita, perkataan kita, tindak tanduk kita mengerjakan perkara-perkara seperti yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Tetapi yang kedua, berkaitan dengan hangatnya persekutuan, mari di tengah-tengah pandemi virus corona ini kita juga saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin memang kita dipisahkan oleh jarak. Mungkin memang kita dipisahkan oleh tempat. Tetapi bukankah kita tidak pernah terpisah secara emosional? Ibu bapak saudara yang terkasih, masih bisa untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain dengan perangkat gawai yang ibu bapak saudara miliki. Saya senang ketika membaca grup GKI Taman Majapahit. Saya senang ketika membaca grup seputar GKI Taman Majapahit. Mengapa? Karena di sana ada ucapan-ucapan selamat ulang tahun. Di sana juga ada ucapan-ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Di sana terdapat juga ucapan-ucapan turut berduka cita ketika ada salah seorang anggota jemaat kita yang mengalami musibah, peristiwa, kedukaan. Di sana saya juga membaca ada ungkapan-ungkapan untuk memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kondisi lemah tubuh. Ibu bapak saudara yang terkasih, pertahankan dan bahkan tingkatkan kehangatan di dalam menjalin persekutuan di tengah-tengah masa Advent, di mana kita diingatkan untuk menanti kedatangan Kristus kembali, dan memasuki minggu kedua Advent ini kita dipanggil untuk betul-betul mewujudkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mewujudkan kasih itu kepada saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Selamat memasuki Advent yang kedua, selamat mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain di dalam kasih Allah. Biarlah kasih itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan ibu bapak saudara yang terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pertama-tama kami diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Kami diingatkan bahwa melalui baptisan
yang kami terima dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami semua mendapatkan satu jaminan bahwa hidup kami, baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang, tubuh kami maupun jiwa kami, bahkan kehidupan kami dan kematian kami, semuanya adalah milik Allah, milik Kristus sendiri. Dan oleh karena itu pula lah di dalam kasih-Mu ya Bapa Surgawi, izinkan kepada kami untuk sungguh-sungguh tidak dapat menghadirkan kasih Allah itu di dalam hidup kami sesehari lepas sesehari dalam hangatnya sebuah persekutuan. Kehadiran kami biarlah menghadirkan kasih Allah itu secara nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat mengalami berkat Tuhan, dan biarlah hidup ibu bapak saudara yang terkasih tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan memberkati.